Kayaknya enggak. Dan kalaupun ternyata Ririn sekarang dengan Ijong, itu kan karena tadi sering ketemu, sering bareng sampai akhirnya ya mungkin kalau Dena dibikinkan sinetron sama Aldi Bragi, kita bisa bukakan kartu lagi nanti. Kan tadi pertanyaannya apa tadi? Menikah siri dan udah bertinggal bersama. Nah, dan ini kalau ini pertanyaan begini, jadi iya gitu loh. Tapi saya melihatnya halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi saya bersama dengan teman-teman dari Status Selebriti. Dan kalian saksikan Status Selebriti setiap hari Senin dan Selasa di SCTV jam 6 pagi kalau bangun pagi. Ini juga kalian bisa saksikan nanti, tapi di sini kalian akan lihat behind the scene-nya semuanya yang nggak diedit. Mungkin ada sesuatu yang nggak tayang di TV karena nggak boleh. Nah, di sini kalian akan bisa saksikan secara langsung. Memang ini akan tayang setelah yang di TV tayang, tapi kalau kalian nonton yang di TV, yang di sini belum tentu ada di TV. Yuk, sekarang kita akan coba untuk pertanyaan siapa? Dena Devanka, Ijong, Ririn, dan Aldi Bragi. Oke, apa pertanyaannya? Bener nggak sih Bang, dari mereka berdua ini dibilang kan kan cinta, berarti cinta segi empat dong. Cinta segi empat. Nah, apakah bisa dibilang mereka ini cinta segi empat kan si Aldi Bragi nggak sama Dena kan? Tapi kan nggak tahu kalau jodoh. Oh iya, tapi kan ngapain jodohin kalau nggak memang, kalau dua orang kan karena mereka main sinetron bareng dan terus kemudian menemukan kecocokan kan. Tapi kalau ini kan memang nggak pernah ketemu kan, masa ya belum pernah kejadian sih ya. Nah itu kan bisa dibilang katanya mereka ini Ririn, terutama Ririn dan Ijong ini katanya sampai bener katanya udah menikah, sampai dari di YouTube Bang Denny juga sampai akhirnya tapi nggak bisa punya anak. Gimana nih Bang? Oke. Kalau saya lihat di sini, ini kartu The Seven of Wands, kartu tentang mempertahankan sesuatu, kartu tentang bagaimana kita berusaha untuk apa yang kita percaya itu benar, itu kita lindungi. Harapannya adalah ini barrier terakhir sebelum orang-orang, kalaupun semua orang ini bilang tidak setuju, kita akan tetap setuju. Intinya adalah apapun itu kita harus tetap pertahankan ini tadi. Nah, ini kalau saya lihat kartu tentang pertahanan ini berkaitan dengan apapun yang tadi itu saya mulai dengan begini. Jadi saat saya di dua video saya sebelumnya, saya itu membaca itu dengan sebuah doa positif. Kalaupun saat itu saya bilang tidak ada pernikahan siri, ada satu tujuan untuk saya adalah kalaupun ternyata kemungkinan kecil ini ada, semoga yang besar ini yang terjadi, yang nggak ada. Tapi semakin kesini kalau dilihat dari ini, terus pertanyaannya tadi seperti itu, saya sekarang kok jadi agak mempertanyakan pertanyaan saya bahwa pernikahan siri itu tidak ada. Jangan-jangan sebaliknya. Karena waktu kamu tanya keluar kartu ini. Dan kalau orang nanya kok terus berubah daripada yang kemarin. Nah, namanya kartu itu tergantung dengan semakin kesini itu semakin apa. Sama seperti sesuatu kalau memang ternyata itu disembunyikan lama-lama kan akan ketahuan. Jadi kalau memang seperti ini artinya ada sesuatu yang dipertahankan. Mungkin walaupun kayak sinetronnya ini, sinetronnya udah nggak ada kan? Tapi kalau kartu ini keluar, kayaknya hubungan mereka ini kok masih sering bareng. Kayaknya, bahkan lebih ke daily basis. Daily basis itu, orang kalau bilang itu ada dugaan jangan-jangan apa tinggal bersama atau seperti itu gitu loh. Nah kalau memang ada berarti kan akan membenarkan tadi yang kamu katakan. Tapi saya di sini tidak mau berasumsi a priori. Tapi dari pertanyaanmu keluar kartu ini, kan tadi pertanyaannya apa tadi? Menikah siri dan udah bertinggal bersama. Nah, dan ini kalau ini pertanyaan begini, jadi iya gitu loh. Tapi saya melihatnya kemarin itu enggak. Nah, kalau sekarang begini, ya jangan-jangan sekarang iya atau dulu seperti itu, tapi karena keyakinan saya lebih kepada jangan dong, akhirnya keluarlah kartu yang itu tadi. Tapi kalau seperti ini, kok saya melihat seperti itu. Jadi memang akan sangat disayangkan kalau akhirnya hal seperti ini tuh nggak akhirnya tidak diketahui oleh orang. Jadi kalau yang bersangkutan nonton dan mereka statusnya sudah bercerai kan, ya kalau gitu ya kenapa nggak ngaku aja. Ini yang saya lihat kalau memang betul arti kartunya ini tadi. Pertanyaan berikutnya, nah tapi kalau misalnya mereka sampai akhirnya menikah secara resmi, dan benar nggak sih akan tidak punya anak?
Kalau saya pikir Wheel of Fortune ini sesuatu yang ada hubungannya dengan keberuntungan. Kalau kemarin saya lihat mereka itu tidak akan memiliki anak, itu adalah karena saya pikir ini adalah satu hubungan yang itu tuh kayak cinta lokasi gitu loh. Kayak kita suka sama teman sekantor. Kalian semua pasti pernah dong suka sama teman sekantor, teman sekelas, teman berangkat jemputan atau apapun itu gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita jatuh cinta itu adalah lokasinya, bukan personnya. Artinya butuh waktu lama untuk membuktikan cinta itu hingga akan menghasilkan tadi apakah usaha bersama, rumah bersama, atau anak dari hubungan itu tadi. Maka daripada itu, mengingat bahwa mereka juga nggak muda lagi, saya katakan bahwa hubungan ini akan butuh sebuah mungkin kalau boleh saya bilang itu ujian sampai akhirnya mereka akan memiliki anak. Dan melihat dari usia hidup mereka ini tadi yang sudah nggak muda lagi, saya kok melihat bahwa ini semua akhirnya udah tua duluan sebelum mereka akhirnya punya anak lagi. Dan kalaupun memang iya saya lihat si wanitanya ini kayaknya tuh sudah nggak pengen memiliki keturunan lagi, mengingat ya itu sesuatu yang repot, usianya juga udah nggak muda lagi dan ini pasti challenging banget. Jadi kalau saya pikir saya masih tetap dengan yang kemarin, kayaknya akan susah. Karena memang ini adalah satu hubungan yang timbul karena mungkin saja ya tadi itu rumah tangganya ini nggak harmonis, terus ketemu di tempat syuting, memiliki kedekatan, terus akhirnya mereka bersama. Tapi akan diresmikan dalam waktu, maksudnya dalam waktu dekat atau lama untuk meresmikan? Aku kok melihat dan menerawang ini itu seperti Ayus Sabian dan you know who yang kayaknya akan ya udahlah ya mungkin nanti in the end of the day semua orang akan saling tahu gitu. Dan mereka mungkin juga pintar kok untuk tidak mengumumkan itu, karena jika mengumumkan itu sama dengan kehancuran karirnya. Netizen Indonesia terutama emak-emak ini saya lihat itu tidak memaafkan perselingkuhan. Itu kayaknya satu kejahatan yang mau dia pakai narkoba, video asusilanya tersebar atau apapun itu masih dimaafkan. Tapi kalau perselingkuhan yang sudah menikah sepertinya akan sulit dan butuh trik tertentu mungkin ya agar ini bisa diumumkan terus semua baik-baik saja. Aldi Bragi, dibilang Aldi Bragi ini katanya tidak bisa membayar uang nafkah dan akhirnya diusir sama Ririn gitu. Oke, ini satu hal yang history ya. Jadi kalau saya kira kartu High Priestess ini menunjukkan orang yang duduk satu tempat duduknya itu kebuka, satu lagi ketutup. Dalam segala hal itu ada dua mata uang, dua sisi mata uang. Nggak bisa kita bilang ini benar atau tidak. Dan kalaupun memang seperti itu kenyataannya, apakah hak seorang istri untuk mengusir suami? Kalaupun ternyata tidak bisa mencari nafkah, kenapa istri tidak membantu juga untuk melakukan hal itu tadi? Jadi saya pikir sih nggak terus begitu, terus kemudian diusir. Terlalu mungkin yang terjadi nggak seperti itu. Netizen ini terlalu sering menonton yang bersangkutan itu di sinetron, jadi menganggap kehidupannya ini kayak sinetron. Yang saya pikir sih, seenggak cari nafkahnya juga pasti mereka akan tetap butuh satu gaya hidup yang dipertahankan. Dan saya pikir sih ini bukan satu alasan, karena kalau memang keinginan mempertahankan rumah tangga itu ada, apapun itu pasti akan dipertahankan. Saya kenal sekali orang yang secara personal suaminya ini nggak bisa kerja, tapi istrinya akhirnya membantu dan there is nothing wrong, nggak ada yang salah tentang itu. Bang, tapi dari Ririn dan Aldi sendiri, akankah ada maksudnya perebutan anak atau akhirnya Aldi nggak boleh bertemu dengan anak? Kalau dilihat dari The Five of Wands ini kelihatan ya gambarnya orang yang gontok-gontokan, orang yang saling ini kayak sebenarnya itu kayak kalau ditonton sama orang, mereka akan bilang, oh syaratnya harus ini. Tapi giliran mereka cuman berdua sendiri, sebenarnya nggak segarang itu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang ya seharusnya ini berakhir dengan baik. Dan kalaupun ternyata ini baik, harusnya anak-anak ini jangan jadi korban. Ingat saat keluarga, kalian semua memilih perceraian. Kalian sudah kalau menurut saya itu menzolimi anak kalian. Karena anak kalian itu walaupun mungkin di dalam hati itu memberikan pembenaran kayak, ya anakku itu pasti nggak akan mau sama ini, ya karena kamu ngerti dan sebagainya. Tapi perpisahan itu selalu akan
anak itu yang paling dikorbankan. Ya kecuali kalau ternyata suaminya KDRT atau ada sebuah gangguan jiwa yang membutuhkan sebuah atensi tertentu. Tapi kalau ternyata ini penyebabnya adalah permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan jikalau memang masih ada cinta, anak ini harusnya ikut dilibatkan. Dan kalau saya lihat di sini ya itu tadi, jangan rugikan anak lebih jauh lagi nanti. Dan kalau dari sisi Denanya gimana nih Bang? Dena dengan ya akhirnya bercerai sama Ijong akan menemukan lebih cepat? Menemukan seseorang lebih cepat? Oke, kalau saya lihat di sini, kalau memang tadi yang ditanyakan dan ini benar, artinya sebenarnya ini adalah sebuah perselingkuhan atau satu hal yang terjadi dan disembunyikan, dan semua wanita pasti sangat kecewa dan sakit hati tentang ini tadi. Sehingga kalau saya lihat ada trauma yang sangat mendalam yang membuat dia pasti akan berpikir 1000 kali sebelum dia akan percaya kepada mulut laki-laki yang akan datang dan menawarkan cinta untuknya. Saya lihat dari kemarin pun sebenarnya sudah banyak yang mulai mendekati, karena ya kan ini juga seseorang yang mungkin kayak Celine Evangelista lah. Cerai juga banyak yang mau gitu, tapi saya lihat akan sangat sulit untuk bisa punya satu kepercayaan kayak yang berikut. Kalaupun ternyata ada dan dia mencoba, ketahuilah bahwa itu belum 100% untuk ingin melakukan ini tadi, karena jika benar itu terjadi itu pasti akan sangat menyakitkan. Tapi kalau jodohnya Aldi Bragi sendiri gimana? Bisa nggak sih? Maksudnya? Jodohnya Aldi Bragi sendiri bertemu akhirnya mereka berjodoh. Siapa dan siapa? Dena dan Aldi Bragi. Oke, kalau Dena dan Aldi Bragi saya sih nggak melihat kalau dilihat dari ini tuh, kalau ini kan kartu tentang bagaimana kita menyiapkan sesuatu sebelum kita actually melakukan hal itu tadi. Segala sesuatu harus di-assessment dan kita lihat. Kalaupun nggak ada kejadian ini, saya pikir mereka berdua itu kayaknya nggak ada jodoh lah, nggak secara langsung itu bisa match gitu, karena berbeda. Oke. Tapi kalau Ririn dan Ijong, ya casting director aja setuju gitu. Jadi kalau saya pikir ada kecocokan jodoh itu tadi. Artinya ini nggak semudah itu tadi. Ririn nama Ijong, terus kemudian Aldi Bragi dapat Dena. Nggak segampang itu. Dan kalau dilihat dari tipenya, Aldi Bragi ini kan, ya Ririn kan berbeda sama Dena kan. Jadi kalau saya pikir sih kayaknya enggak. Kan kalaupun ternyata Ririn sekarang dengan Ijong, itu kan karena tadi sering ketemu, sering bareng sampai akhirnya, ya mungkin kalau Dena dibikinkan sinetron sama Aldi Bragi, kita bisa bukakan kartu lagi nanti.